Biar acara kita berjalan secara kondusif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertama-tama, warahmatullahi wabarakatuh. pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, yaitu nikmat iman, Islam, sehingga kita bisa berkumpul di acara Bootcamp Tazkiyah Youth Planner Competition 2025. Dengan tema kegiatan kita kali ini adalah market research. Yang kedua, sholawat beriringan dengan salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Dan semoga syafaat beliau kelak kita dapatkan di yaumil akhir. Amin. Yang terhormat narasumber hebat kita yaitu Ibu Noni Setianingsih SEMM, dan yang saya hormati Kak Abdullah Haidar SE selaku founder Tazkiyah Juara, dan serta teman-teman peserta yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir. Semoga acara ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nisrina Dwi Adilah, selaku MC yang akan membersamai teman-teman sekalian pada acara siang hari ini. Dan saya akan membacakan susunan acara atau rundown pada siang hari ini, yang dimulai dengan pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga pembacaan CV narasumber, yang keempat sesi materi, tanya jawab, closing statement, 7 penyerahan sertifikat, dokumentasi, dan yang terakhir adalah penutupan dan doa. Baiklah teman-teman semuanya, marilah kita sama-sama buka acara bootcamp pada siang hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Arsyad. Kepadanya dipersilahkan. Baik, teman-teman. Saya akan membacakan surah As-Saff ayat 10 sampai 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكين طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين
Sadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim, wabillahi ala dzalika minasyahidin. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah. Oke, sebelum kita melanjutkan ke agenda berikutnya, saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena sebelumnya ada yang terlewat. Kami ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para sponsorship yang telah mendukung acara ini, yaitu ada BTN Syariah, Hadirin, Cipta Raya Putra, Almas Frecikan, Pelangi Hijab, Ashki Mikrotafakul Solution, Neo Panjang Jiwo Resort, dan Sido Mampir. Semoga kerjasama ini terus memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Ya. Melangkah ke acara selanjutnya, yaitu izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada sesi kali ini, yaitu Ibu Noni Setianingsih. Beliau adalah seorang merchant trainer dan sales manager di Goto Financial dengan pengalaman lebih dari 8 tahun di bidang manajemen operasional, pengembangan sumber daya manusia, dan optimalisasi profit. Bisa teman-teman baca di layar yang sudah. Selain itu, beliau juga aktif memberikan pelatihan dan membagikan ilmu kepada banyak pihak, terutama dalam bidang pengelolaan bisnis dan peningkatan kinerja tim. Dengan berbagai pengalaman dan keahlian yang beliau miliki, saya yakin sesi ini akan menjadi bermanfaat dan penuh wawasan bagi kita semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut Ibu Noni Setianingsih. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Nisrina. Sebelumnya ini suara saya jelas nggak ya? Jelas, Ibu. Jelas ya? Jelas ya, Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman dari Institut Tazkiyah yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi pembicara pada Tazkiyah Youthpreneurship 2025 ini. Sebelum saya mulai, boleh nggak ya Mbak Nisrina, ini nih rekan-rekan atau teman-teman adik-adik yang mengikuti bootcamp, boleh open camp mungkin dipersiapkan dulu. Teman-teman, silahkan Boleh ya. dipersiapkan open cam-nya agar acara lebih kondusif, teman-teman. Boleh ya, teman-teman. Oke, oke. Sambil menunggu teman-teman sekalian siap-siap open cam, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia Youthpreneurship 2025 yang telah berhasil mensukseskan acara ini, dan yang saya hormati Bapak Nur Hendrasto MSI, jajaran Rektorat, dan Bapak Yasir Taufik Syamlan MA, dan yang saya hormati juga jajaran dosen dan pengurus Institut Tazkiyah, dan saya mengucapkan terima kasih untuk para sponsor yang sudah mensupport acara Tazkiyah Youthpreneurship 2025 yang insya Allah menjadi salah satu dukungan atau support atau lesson learn untuk kita semua ke depannya, dan semoga adik-adik di sini, teman-teman mahasiswa yang mengikuti dapat mengambil yang baik-baik, yang kemudian mudah-mudahan berguna untuk masa depan teman-teman sekalian ya. Oke, ini oke, aku udah dikasih akses share screen ya. Oke, sambil menunggu, aku masih tunggu untuk rekan-rekan adik-adik yang open cam. Aku masih tunggu sampai 5 menit ya, sambil aku siap-siap. Sorry Mbak Nisrina, aku belum bisa share screen, boleh dikasih akses share screen? Oh iya, sudah. Oke, mungkin untuk teman-teman kenapa aku minta open cam, jadi ini salah satu adab yang harusnya dibudidayakan. Jadi walaupun kadang kita ya belajar via online, belajar dosennya atau gurunya online, kitanya juga nggak siap gitu ya. Kitanya juga dari segi berpakaian kita santai-santai aja, sedangkan dosen atau guru pengajar kita itu udah sangat prepare gitu. Jadi
Dan kita sama-sama menghargai guru-guru kita, para dosen kita. Kalau misalnya mengajar, walaupun itu online, teman-teman dipersiapkan diri juga gitu. Jadi menuntut ilmu kan semua juga ada tingkatannya ya. Kalau misalnya kitanya niat, kitanya juga mempersiapkan diri dengan baik, insya Allah manfaat yang kita dapat, kebaikan yang kita dapat itu jauh lebih besar daripada yang seadanya gitu ya. Oke, terima kasih. Aku masih tunggu buat teman-teman yang open cam. Oke, udah bisa ya. Share screen sebentar. Sorry, Mbak Nisrina, di screen-nya Mbak Nisrina yang terlihat apa ya? Udah Ibu, udah market research. Udah market research. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Sorry. Sekarang masih market research ya? Masih, Bu. Masih. Oke. Oke, clear ya. Oke, teman-teman feel free ya untuk raise hand atau untuk unmute atau open mic, silakan. Jadi kalau misalnya memang kayaknya saya nggak bisa menahan pertanyaan ini, silakan boleh langsung ditanyakan. Terus, tapi kalau misal mau dikumpulin di akhir sesi juga silakan, kita masih punya waktu sampai dengan jam 3 sore ini, dan mohon untuk teman-teman anggap ini bukan salah satu pengajaran dari saya sendiri, tapi anggap ini sebagai salah satu observasi atau salah satu cara teman-teman untuk belajar bareng ya. Kita di sini belajar bareng, jadi bisa jadi apa yang saya sampaikan belum tentu pada prakteknya itu memang seperti itu contohnya. Nah, oke, tadi sudah sempat disebutkan oleh Mbak Nisrina ya. Sebelumnya saya mau mengulas lagi. Jadi kenapa mungkin teman-teman kenapa saya bisa membawakan materi market research. Jadi saat ini saya itu bekerja di Goto untuk entity Goto Financial Technology. Jadi kalau misalnya adik-adik atau teman-teman itu cari, Goto itu punya beberapa entity. Jadi ada Gojek sendiri, ada Tokopedia sendiri, dan ada Goto Financial sendiri yang berfokus pada financial technology. Dan saat ini saya menghandle 2 tim yang sangat bersinggungan dengan UMKM yang terdaftar di Goto Ecosystem. Jadi saya manajer dari tim merchant trainer, dan saya juga manajer di telesales merchant lifecycle. Jadi memang kesehariannya dari pagi sampai sore teman-teman di lapangan, tim saya itu sangat bersinggungan dengan merchant, dengan para pelaku UMKM. Dan sampai dengan saat ini kita berhasil untuk menangani atau engage lebih dari 20.000 merchant di Goto Ecosystem. Dan back that saya juga aktif di JDID sebelumnya itu sebagai seller community lead. Jadi memang sangat bersinggungan langsung dengan seller-seller JDID pada saat itu. Seller-seller JDID juga kita berikan training, kita berikan pemahaman, kita berikan beberapa tips and trick agar jualannya mereka di JDID itu bisa meningkat. Terus back then in OLX saya juga berkecimpung di operational excellence, yang dimana OLX itu pada saat itu mungkin salah satu produk listing yang cukup diminati oleh otomotif, sampai dengan sekarang rebranding jadi OLX Autos. Dan di sana juga saya menjadi trainer manager untuk beberapa scoop training untuk penjual-penjual yang ada di OLX gitu. Jadi gimana nih penjual-penjual yang di OLX supaya rumahnya bisa laku, mobilnya bisa laku, listing produk otomotif laku, dan lain semacamnya. Jadi
secara interaksi saya dengan pelaku UMKM itu bisa dibilang itu keseharian ya. Jadi tiap hari pasti yang dihadapi adalah masalah-masalah dari pemilik toko, masalah-masalah dari kasir, masalah dari supplier misalnya gitu ya. Jadi teman-teman. Nah, mungkin kita lanjut aja ya. Mungkin di sini sebelum kita lanjut ke materi, ini kan udah familiar ya dengan nama market research atau riset market atau competitor analysis, analisa pesaing. Mungkin ada yang bisa raise hand. Oh ya, aku boleh kasih satu appreciation dulu. Mbak Nisrina nanti tolong bantu aku ya siapa yang sangat aktif dalam sesi kali ini. Aku memberikan kesempatan selama 2 minggu untuk PKL atau bisa bekerja atau bisa belajar di kantor di Gojek Pasaraya ya. Jadi silakan selama 2 minggu di bulan Februari dan itu tanpa melalui proses administrasi yang panjang. Jadi itu akan aku berikan kesempatan untuk PKL selama 2 minggu di bulan Februari. Boleh ya Mbak Nisrina ya? Boleh, Masya Allah. Oke, terima kasih. Jadi silakan yang paling aktif nanti Mbak Nisrina akan lihat, akan kita shortlist dan akan aku kenalkan dengan teman-teman yang ada di kantor Gojek Pasaraya, bagaimana kita mendeliver project, bagaimana kita mendeliver produk. So please stay open, Kim, and ask your question for any kind of question pada sesi kali ini. Oke, mungkin di sini ada yang familiar dengan market research, teman-teman? Ada yang mau raise hand mungkin? Atau ada yang mau open mic? Ada yang mau sharing apa yang sebelumnya sudah diketahui tentang market research? Nggak ada? Ayo nih, aktif ya. Oke, baiklah. Sepertinya nggak ada ya Mbak Nisrina ya? Masih belum dipancing kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita buka sesi di Q&A ya. Sorry Mbak Nisrina, ini screen aku gerak ya? Gerak kan ya? Udah di introduction to market research ya? Udah introduction. Oke, kalau misalnya belum ada yang mau kasih pendapatnya atau mungkin share sedikit apa itu market research, nggak apa-apa. Jadi, oh ya, deck-nya ini aku share dalam bahasa Inggris ya teman-teman, tapi aku akan share dan aku akan jelaskan dalam bahasa Indonesia, and then don't be allergic to English ya, karena bukan berarti kita itu tidak harus menguasai bahasa Inggris, tapi justru kita harus menguasai bahasa Inggris if we want to conquer the world, dan kalau misalkan kita ingin menjadi salah satu muslim yang kuat gitu dan adaptable. Jadi aduh nih slide-nya bahasa Inggris nih Mbak Noni gitu kan. Itu mindset seperti itu mulai dari sekarang, mulai dari youthpreneurship sekarang itu dibuang. So you have to learning English, you have to speaking English so fluently just to make everyone, just to make the world understand that what you're saying, and then to make the world understand what you meant to be. Gitu. Jadi please pay attention, and then nanti aku akan jelaskan tentang detailnya in bahasa Indonesia ya. Oke, jadi apa sih sebenarnya market research teman-teman? Jadi market research itu adalah the process of gathering. Gathering apa sih? Mengumpulkan. Mengumpulkan apa yang dikumpulin. Nanti kita pelajarin. Terus menganalisa. Analisa apa yang udah dikumpulin itu kita analisa. Terus kita menginterpretasikannya, interpreting information. Gitu. Jadi kita menginterpretasikannya itu dalam bentuk data analytics misalnya. Apa nih yang kita cari tahu dari market research itu. Jadi kita akan cari tahu itu tentang market, tentang pasar, tentang informasi yang mau kita cari, entah itu teman-teman mau jadi business owner, entah teman-teman itu mau jadi digital marketer, bekerja di perusahaan misalnya, entah itu teman-teman menjadi salesman misalnya. Nah, market research itu mengelola gathering, analyzing, interpreting informasi yang udah kita kumpulin. Itu tuh apa aja informasinya?
informasinya itu ya target marketnya, siapa pesaingnya, siapa sih industri yang bermain, yang kita mau masukin nih apa, gitu ya. Jadi bukan cuman gathering the info doang, bukan hanya kita cari tahu tentang apa sih sebenarnya industri F&B, apa sih sebenarnya industri boba, apa sih sebenarnya industri es teh kekinian misalnya. Tapi more than that, kita cari tahu target audiensnya, siapa kompetitornya. That's it, market research. Nah, kemudian mungkin teman-teman di sini kayak kenapa sih kita kan harusnya tuh jadi entrepreneur modalnya tuh nekat, Mbak. Harusnya tuh kita yang penting punya modal, kata siapa? Not really. Even kalau misalnya kita itu punya modal dari 1 juta pun kita bisa, gitu. Kita bisa membuat sebuah bisnis, kita bisa melakukan product innovation misalnya. Jadi kenapa perlunya market research pada poin B, yaitu untuk mengetahui, untuk mengerti consumer needs. Apa sih ini butuhnya konsumen tuh apa? Market trend, tren di pasar tuh apa? Sekarang lagi ngetren misalnya coklat Dubai, misalnya kan. Nah, tapi sebenarnya kira-kira kalau aku masuk jualan coklat gimana ya Mbak gitu kan. Berarti kita harus tahu tuh market trends di pasaran yang lagi hits itu apa. Nah, nantinya pentingnya market research ini untuk memandu kita menjadi seorang decisioner. Jadi kita yang mengambil keputusan. Misalnya teman-teman bekerja sebagai digital marketer. Pasti teman-teman harus menganalisa market trends. Digital marketer itu mungkin marketing digital ya. Jadi biasanya di perusahaan itu ada salah satu tim khusus yang mengelola digital marketing dari perusahaan misalnya. Dan kata siapa mereka cuma liatin Google Trend aja, enggak. Mereka juga harus tahu apa sih sebenarnya market trend, sebenarnya apa sih yang customer itu sedang butuhkan. Nah, next the point C, ada beberapa tipe market research, tapi mungkin di sini aku hanya bahas 2 aja karena kalau misalnya kita ikutin praktisnya itu makin banyak banget berkembang type of market research, apalagi yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan ya. Yang poin C, primary research, itu research primer ya, kayak mungkin di sini teman-teman udah familiar dengan direct data collection gitu. Jadi mengumpulkan data secara langsung, kita tanya Bapak A, Bapak B, Bapak C, misalnya kita tanya semuanya, itu adalah primary research ya. Nah, terus kemudian ada juga secondary research. Mungkin Oke, yang kedua itu ada secondary research. Secondary research itu, kayaknya Mbak Nuni aku kayaknya nggak cocok deh kalau misalnya harus cari tahu gitu kan. Misalnya aku harus ngobrol dengan banyak orang pada primary research misalnya. Nah, itu juga ada. Kita bisa menganalisa data-data yang memang sudah kita bisa cari tahu gitu. Di Google Trend, kemudian di Google Trend, contohnya Google Ads, dan bahkan beberapa store data misalnya. Terus misalnya ada beberapa website, let's say websitenya Nielsen, websitenya PMS Marketing misalnya. Nah, terus selanjutnya itu market research process. Ya, ini nanti kita akan bahas ya. Jadi ada define, yaitu mendefinisikan, terus kita mendesain, kita mengkolek datanya, atau kita cari datanya, kita kumpulin, kita analisa, kemudian jadi findings. Findings itu temuan, teman-teman. Jadi kalau di teman-teman marketing digital biasanya bilang, kira-kira what's the finding? Misalnya, findingnya apa nih misalnya? Nah, itu kita cari tahu juga finding yang udah akhirnya ketemu dari menganalisa itu tuh apa. Terus akhirnya at the end kita make decision. Gitu, make decision-nya sih apa sih sebenarnya yang harus kita decision-kan. Oke. Selanjutnya, kenapa kita harus conduct market research ya, teman-teman? Tadi di awal, di sini aku udah infokan juga ya, gimana kita untuk understand customer needs, kebutuhannya customer itu seperti apa misalnya. Nah, yang selanjutnya itu kenapa sih kita harus ada market research, ya kan? Terus, kapan misalnya kita tuh harus melakukan market research? Terus gimana kita harus melakukan market research, itu kita nanti akan bahas.
Mungkin yang ini kita akan bahas tentang kenapa kita harus melakukan riset market, riset pasar atau market research. Jadi yang pertama itu akurat view of your business and marketplace. Marketplace itu apa sih? Oh, marketplace itu Shopee ya, Mbak. Marketplace itu Tokopedia. Belum tentu. Marketplace itu bisa jadi pasar tradisional. Ya, itu yang disebut marketplace. Bisa jadi pasar modern. Bisa jadi kalau teman-teman ke BSD itu ada sentra otomotif, itu marketplace, ya kan? Terus kalau misalnya teman-teman ke daerah Bogor, daerah Pajajaran, that's it marketplace, gitu. Jadi jangan berpikir bahwa oh online marketplace gitu. Oke, itu berarti Shopee karena online marketplace. Tapi your marketplace is not only online but also offline, ya kan? Kita harus bisa mengetahui bahwa marketplace itu tidak terbatas hanya pada online marketplace. Gitu di sekeliling kita lihat misalnya sentra kuliner di Bogor. Ada di mana nih sentra kuliner di Bogor kira-kira? Sentra kuliner di Jaksel udah pasti. Anak Jaksel tuh biasanya pasti lihat makanan viral di Blok M, ya kan? That's marketplace. Gitu. Jadi market research itu akan memberikan pandangan atau point of view, POV ya teman-teman, point of view yang sangat akurat tentang bisnis yang akan kita ambil, dan marketplace-nya itu sendiri. Gitu. Selanjutnya, market research itu juga akan membuat kita mendeterminasi atau membedakan siapa sih sebenarnya target produk kita, misalnya. Siapa sih sebenarnya target pasar kita, terus where, di mana nih, di mana. Misalnya nih teman-teman bilang, oh ya Mbak, aku mau jual celana pendek untuk laki-laki misalnya. Aku mau buat bisnis celana pendek khusus laki-laki. Oke, who-nya berarti gendernya male, ya kan, laki-laki. Umur berapa misalnya? Ya pokoknya aku buat anak, semua orang laki-laki, karena ini dari anak kecil sampai dewasa dia bisa pakai celana pendek ini Mbak. Udah nih, teman-teman akan bilang sampai sini aja. Begitu seharusnya ketika teman-teman bilang kayak gitu, seharusnya begitu teman-teman keluar dari rumah jualan celana pendek, supposed to be kemudian 30 menit kemudian habis dong misalnya. Atau 1 minggu kemudian habis. Karena that's it. Karena kalau misalnya teman-teman bilang, ya targetnya cowok-cowok Mbak, laki-laki, karena ini celana pendek laki-laki gitu misalnya. Tapi kan it's not only the gender gitu. Nanti kita pelajarin gimana caranya ya untuk menentukan personanya. Nah, terus itu pertama siapa? Siapanya pun bukan hanya terbatas dengan gender laki-laki, perempuan, ibu-ibu yang sudah punya anak, ibu-ibu yang belum punya anak misalnya. Tapi di mana? Di mana sih where your customer are? Which customer? Jadi most likely tuh bisa jadi nih, misalnya who-nya udah tahu, where-nya udah tahu, tapi sebenarnya customer yang seperti apa yang memang most likely, yang kelihatannya mereka tuh tertarik sama bisnis kita, sama produk kita. Ya, itu kenapa kita harus harus melakukan market research. Nah, yang ketiga itu market research kenapa harus dilakukan, yaitu it can reveal how customers and prospect view gitu. Jadi misalnya teman-teman di sini, aduh Kak, aku udah punya produk nih Mbak. Aku udah punya produk duluan sebelum aku market research. Nah, berarti market research yang harusnya teman-teman lakukan next-nya itu untuk existing business and produk yang udah dimiliki. Gitu kan, karena market research nggak cuma untuk new product sebelum launch atau kita sebutnya pre-launch, tapi juga post-launch gitu, sebelum di launching atau setelah di launching. Kata siapa kita harus market research sebelum launching? Yang udah terlanjur kayaknya aku tuh bisanya misalnya aku bisanya buat abaya Mbak gitu kan. Nah ini aku nggak market research dulu, bisa nggak nih aku market research setelah aku punya bisnis? Of course, nanti kita ada tahapannya gitu. Jadi kenapa harus conduct market research? It's not only for pre-launch product, tapi juga untuk post-launch product. Nah, selanjutnya kenapa kita perlu market research? Biasanya tuh dari market research itu jadi keluar ide-ide baru, decide whether a new idea gitu. Jadi ada ide-ide baru yang bisa kita
dapetin karena kita melakukan market research gitu ya teman-teman. Entah misalnya, oh biasanya pernah kepikiran nggak sih ini di dalam coklat tuh ada isinya, misal ada fillingnya. That's why gitu tiba-tiba ada coklat Dubai gitu misalnya kan. Nah selanjutnya karena kita melakukan market research biasanya tuh kita lebih wise atau lebih bijak untuk melakukan product packaging gitu. Biasanya produk packagingnya kita akan pikirkan dengan baik, terus promotional decision-nya atau keputusan untuk mempromosikan produk tersebut gitu. Jadi nggak cuman oke, kayaknya ini kita harus cut the discount, cut the price, give the discount. Kalau kita kasih diskon terus, itu lama-lama kan jadi minus ya teman-teman. Jadi mungkin kalau di sini yang udah familiar dengan HPP, ya kan, COGS, cost of goods sold atau HPP, harga pokok penjualan itu lama-lama jadi bedanya cuma sedikit banget nih, ya kan. Terus less profit jadinya misalnya. Nah, tapi dengan market research kita bisa menimbang-nimbang apakah diskon cara yang tepat, apakah kita menurunkan harga adalah cara yang tepat. Misalnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, Oke, tadi udah why, sekarang how ya. How to do market research, teman-teman. Nah, untuk melakukan market research itu tadi aku udah sebutkan juga itu ada dua ya. Ini di sini aku singgung hanya dua. Jadi yang pertama itu adalah primary research atau penelitian yang secara langsung ya. Jadi di sini metodenya itu bisa survei, terus bisa interview, terus kemudian bisa juga fokus group discussion atau ngobrol bareng misalnya. Terus misalnya observation dan lain semacamnya. Itu ya yang primary research. Nah, yang kedua itu tadi secondary research. Secondary research itu apa sih, teman-teman? Secondary research itu penelitian sekunder yang dimana itu biasanya kita bisa dapatkan dari report industri. Misalnya kita mau cari di mana jualan minyak yang paling laris misalnya. Apakah itu harus di Jakarta atau justru mereka yang butuh minyak goreng paling laris itu ada beberapa kota yang kebutuhannya sangat tinggi misalnya. Nah, itu industry reports tuh kayak gitu ya, teman-teman. Terus ada academic papers misalnya, jurnal, ada penelitian. Itu aku waktu S1 tuh aku sempat aku skripsinya tuh tentang perdagangan internasional. Jadi international trading itu tuh ternyata kita tuh punya potensial untuk mengelola kakao atau coklat ya. Coklat itu jauh lebih besar dari negara manapun gitu kan. Nah, academic papers kita tuh bisa tuh cari-cari kira-kira tuh dari jurnal-jurnal yang sekarang kira-kira potensial industri yang sebenarnya leading the market apa ya, yang sebenarnya akan memimpin pasar tuh apa ya misalnya. Nah, terlepas dari itu academic papers kayaknya aduh Mbak ini kan belum tentu penelitian yang ada di jurnal itu kan sampling. Oh ya udah that's your choice gitu. Jadi teman-teman bisa balik ke atas lagi ke primary research di sini. Kita teman-teman misalnya duduk aja gitu ya di cafe di Bogor, terus teman-teman liatin cafe yang sering contohnya misalnya sekarang lagi hitsnya Kopi Nako ya kan. Teman-teman liatin Kopi Nako ini siapa aja nih yang datang ya kan. Seperti kita di situ aja kita udah bisa tahu who-nya tadi ya, siapa sih sebenarnya target marketnya Kopinako gitu. Kita duduk 1 jam kita udah tahu kira-kira umurnya berapa, kebanyakan gender apa, kebanyakan generation apa misalnya. Kayaknya mungkin jarang ya baby boomers misalnya datang ke Kopinako misalnya gitu. Kita bisa tahu gitu dari observasi di lapangan itu sendiri. Nah, ini di sebelah kanan, ini untuk secondary research tadi, itu tuh teman-teman nggak perlu sibuk-sibuk kayak, oke Mbak, aku punya data, aku olah dulu, aku collect, aku kumpulin, terus kemudian aku analisa, terus aku masukin analisis regresi, misalnya, aduh nggak bisa Mbak, nggak bisa itu pusing. Nah,
Of course, this is digitalization ya teman-teman. Udah banyak banget website-website yang mengeluarkan market research. Contohnya nih, jadi sampai dengan sekarang Nielsen ya ini Nielsen itu salah satu konsultan market research terbesar ya. Mungkin di Indonesia itu salah satu klien Nielsen itu yang aku tahu back then itu ada Unilever. Terus ada Wings juga termasuk mereka salah satu klien dari Nielsen juga. Banyak banget perusahaan-perusahaan besar yang mereka tuh ketimbang mereka melakukan primary research, mereka akan minta Nielsen. Mereka akan minta McKinsey misalnya atau Deloitte misalnya. Mereka akan minta mereka untuk melakukan market research untuk produknya dan luar biasa jumlahnya gitu. Totalnya tuh bisa up to billion misalnya, entah berapa M sekali project gitu kan. Nah, tapi buat teman-teman, aduh Mbak, aku kan cuman mau cari tahu kira-kira aku mau jualan es teh. Gimana? Ini Nielsen Mbak Nuni terlalu tinggi, ini perusahaan-perusahaan besar. Of course, ada Google Trend, teman-teman. Jadi Google itu sahabat kita bersama ya, gitu. Tinggal cari di Google, coba aja cari misalnya top 10 es teh di Indonesia. Yang keluar tuh nanti akan keluar, teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman mau market research, itu banyak banget website-website yang udah mengeluarkan marketing research ya. Jadi banyak banget, itu gampang banget dicari teman-teman. Terus kayak misalnya Mbak Nuni, aku tuh mau keluarin produk yang sangat unik dari anyaman bambu misalnya. Itu Google Trend tuh bisa memberikan itu semua gitu. Dengan 1-2 keyword pun teman-teman udah bisa untuk mendapatkan market view itu sendiri ya. Nah, oke, oke. Selanjutnya siapa sih sebenarnya target market kita? Ya, tadi di awal aku udah sempat sebutin kan. Mbak, aku mau jual celana pendek. Gendernya untuk laki-laki, umurnya bebas aja lah Mbak, bebas gitu kan. Terus aku mau jualnya di depan rumah. Misalnya di depan rumah tuh biasanya ada pasar malam. Udah tuh, that's it, selesai. Memang kejual sih pasti kejual misalnya di pasar malam tersebut, misalnya di bazar ya. Tapi kan apakah itu udah sesuai dengan yang kita mau? Apakah penjualannya itu sudah sesuai dengan target kita? Misalnya target penjualan kita kan belum tentu gitu. Nah, kebanyakan market research yang dilakukan beberapa UMKM, small atau medium, mereka itu hanya terbatas pada oke, ini gendernya laki-laki atau perempuan. Age-nya itu dari sekian sampai sekian. Demographic location-nya itu udah di Jaksel aja deh, misalnya. Nah, tapi padahal bahkan dari poin nomor 2, age, di age aja itu akan kebagi tuh. Age itu generation-nya apa? Apakah kita kenalin celana ini ke boomers? Apakah kita kenalin celana ini tuh ke millennials? Atau kita kenalin celana pendek yang tadi mau dijual itu ke Gen Z misalnya? Dari age aja itu determinasinya itu masih banyak lagi lintas generation. Nah, maka dari itu targeting audience itu tuh nanti kita sama dengan identifying persona. Itu kita sebutnya tuh personanya apa sih? Atau istilah lainnya itu customer avatar gitu kan. Terus selain customer avatar, buyer persona, terus customer behavior, apapun itu pokoknya itu disebut dengan identifying persona. Nah, identifikasi personanya itu apa? Itu bisa dari gendernya, laki-laki perempuan, bisa laki-laki perempuan ya, nggak boleh ada gender ketiga ya teman-teman, harus laki-laki atau perempuan. Age-nya berapa, umurnya, location demografiknya, mereka ada di mana nih? Kalau teman-teman, Mbak, aku maunya nasional, aku berani, aku bisa nasional. Oh oke. Kita kemudian analisa demografiknya itu jadi jauh lebih dalam lagi, bukan cuma di Jaksel. Kita lihat apakah di Tegal butuh celana pendek ini, misalnya. Kita lihat
kalau misalnya jualnya ke daerah-daerah yang dingin, ini kira-kira laku nggak? Gitu kan, demographic locationnya. Kita jualan celana pendek tapi ke Bromo. Kan nggak mungkin ya, teman-teman. Ke Bromo jualan jaket yang tebel gitu. Jadi nggak mungkin kok, oh national, aku pokoknya coveragenya maunya lokasinya national, Mbak. Ya nggak mungkin kita jualan celana pendek ke Bromo misalnya. Terus yang keempat itu ini adalah beberapa market research yang memang sekarang itu baru mulai di endorse ya, baru mulai digencarkan, yaitu generation type. Jadi beberapa praktisi marketing itu biasanya mereka akan mengidentifikasikan personanya itu based on generation. Makanya kan banyak yang bilang, wah kayaknya kalau jual apa aja ke Gen Z itu mesti ada bibit bebet bobotnya Mbak. Mereka tuh penting banget. Mereka bahkan ngeliatin review dari influencer. Influencernya bahkan dicari apakah influencernya itu yang biasa bluffing atau cuman sekedar endorse atau terpercaya ya kan, bahkan ada Tasya Farasya approve misalnya ya kan, bahkan influencer aja bisa trust issue gitu, dari customer ya, customer aja bisa trust issue sama influencer misalnya, itu generation type masuknya. Nah, terus yang kelima, 6, 7 itu adalah elemen-elemen yang mungkin teman-teman di sini udah tahu ya. Misalnya, functional elements, yaitu elemen yang memfokuskan pada fungsi dari produknya. Jadi, misalnya tadi masih jualan celana pendek ya. Jualan celana pendek ke bapak-bapak misalnya, ke baby boomers atau Gen X misalnya. Nah, jualan celana buat fungsi si bapak-bapak tersebut, pokoknya yang penting saya bisa nyantai pakai celana ini sambil mancing. Udah, that's a functional elements ya. Terus misalnya jualan produk, teman-teman jualan ayam penyet. Oh, orang itu pasti akan makan ayam penyet karena mereka lapar gitu kan. That's functional elements. Nah, terus misalnya untuk emotional elements misalnya beli barang karena lucu, itu banyak banget ya cewek-cewek misalnya pergi ke DIY atau ke Miniso terus kemudian check out-nya barang-barang untuk dekorasi ya kan, pengen buat dekorasi untuk di kamar atau di kosan atau di rumah misalnya. Nah, itu salah satu emotional elements gitu. Jadi customer itu bisa membeli karena mereka itu untuk support emosionalnya. Terus sekarang itu mungkin ada juga yang bilang, wah ini beli barang-barang, beli mainan-mainan itu karena inner child-nya nih misalnya. That's emotional elements gitu personanya teman-teman. Terus yang poin nomor 7, social elements. Nah ini biasanya mereka beli satu barang itu karena sosial. Contoh, belum lama ini kita tahu ya sekarang kayak banyak beberapa ABG yang maksa banget misalnya keluarga untuk beli iPhone karena ternyata teman-temannya pakai iPhone gitu kan. Atau beberapa Gen Z yang udah pastilah kalau smartphone ya iPhone misalnya. Kayak gitu ya contohnya. Nah, nah itu adalah yang dimaksud dengan social elements. Terus ada juga persona yang momentum, memanfaatkan momentum misalnya. Contohnya ya itu tadi ada coklat Dubai. Ini momentumnya kalau jualan coklat Dubai pasti laku nih misalnya. Terus momentumnya mungkin kita udah sering ya, kita udah masuk generasi es kepal Milo, terus kemudian apa lagi ya yang viral-viral? Es kepal Milo, yang aku tahu sih es kepal Milo ya. Ada mungkin mungkin ada yang kasih ide lagi apa yang berdasarkan momentum ya. Hmm, coklat Dubai udah pasti yang baru-baru ini. Boba, boba pernah ada momentumnya kan. Terus oh iya, momentum Ramadan ya kan. Momentum Ramadan juga ada. Terus kromboloni ya betul, tadi ya kromboloni. Oke, terus ya kromboloni masih ya sampai sekarang ya. Terus apa lagi ya? Ada lagi, ayo, ada ide apa lagi teman-teman? Kromboloni, crumble cookies, labubu, ya benar. Labubu, betul betul.
Sony Angle apa nih? Aduh, aku apa ya kayak baru dengar nih Sony Angle. Ya, itu momentum. Aduh, Mbak Nisrina nih, aku mungkin bisa dijelaskan apa nih skill. Ya itu adalah beberapa produk yang personanya adalah momentum. Nah mungkin kalau misalnya teman-teman setiap Ramadan itu pasti ada ininya ya, ada momentumnya ya. Kayak momentum sage green ya baju lebarannya tuh. Terus ada juga momentum shimmering. Kira-kira apa nih? Kira-kira apa nih momentum Ramadan 2025? Nah, itu tuh identifying berdasarkan momentum ya, teman-teman. Oke. Nah, um, tadi kita udah belajar gimana caranya. Terus ini kita selanjutnya itu di mana kita akan conduct market research ya. Nah, sebentar. Oke, jadi di mana kita akan conduct market research? Yang pertama itu online survey, teman-teman. Di online survey ini kita bisa pakai SurveyMonkey, Google Form, Typeform, dan aku seringnya pakai Google Form ya. Google Form itu selain nantinya itu bisa langsung ke generate jadi data di Google Sheet, yang nantinya kemudian setelah jadi Google Sheet itu kemudian jadi data analytics yang bisa kita olah ya teman-teman. Itu nanti bisa jadi Google Data Studio atau kita juga bisa buat analytics dari Google Form itu sendiri gitu teman-teman. Mungkin di sini sudah ada yang familiar ya. Terus sosial media platform itu mungkin masih ada yang pakai Facebook juga gitu kan. Mungkin di sini kayak Gen Z-nya, aduh ngapain sih pakai Facebook? Nah, tapi kalau misalnya kita jualan ke baby boomers yang masih buka Facebook kan bisa aja gitu ya. Nah, terus ada FGD, Focus Group Discussion, ya, jadi conduct in person atau mungkin mungkin masih ada yang nyaman dengan didatengin, tapi ada juga orang-orang, aduh saya males banget cuman buat interview, mau jualan celana pendek aja saya sampai disamperin gitu misalnya. Nah, itu harus dilihat ya. Terus ada one on one interview juga gitu. Ada industry report atau market studies yang tadi udah aku sebutin, ada Nielsen, Euromonitor, terus ada database-nya pemerintah, itu banyak banget ya. Misalnya teman-teman mau masuk ke Kementerian Koperasi dan UMKM, itu banyak banget data yang bisa diolah misalnya. Terus competitor analysis, dan yang ketujuh itu observational research ya, observasi yang tadi aku bilang. Teman-teman datang ke toko fisik, duduk sebentar, mau observasi kira-kira kalau mau bikin kopi, kira-kira kalau mau jualan kopi lagi masih oke nggak nih pasarnya misalnya ya teman-teman. Nah, itu disebut dengan physical retail spaces gitu. Jadi yang observational research. Nah, oke, yang tadi kan kita ada ini ya, ada isu bahwa udah punya produk tapi mau misalnya sudah punya produk, terus teman-teman gimana nih, apakah masih butuh untuk market research? Nah, jadi untuk market research itu sendiri, ini aku nggak buat menjadi steps, tapi aku buatnya itu adalah stage-nya ya. Jadi bukan tahapan, tapi kira-kira teman-teman lihat teman-teman sedang ada di stage atau stage itu atau fase yang mana gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama itu before launching, yang tadi aku bilang kan, sebelum launching itu teman-teman market research dulu misalnya. Nah, itu biasanya tuh kalau sebelum launching tuh rata-rata tuh bisa mengcater 70 sampai dengan 80% target market teman-teman gitu. Itu yang dinamakan dengan before launching product or service gitu. Karena apa? Di situ teman-teman bisa tahu preference-nya. Terus kira-kira memvalidasi bisnis yang akan teman-teman jalanin itu seperti apa. Memvalidasi profit and loss-nya atau kita sebutnya PNL, profit and loss. Nah, terus kemudian kita lihat kompetitornya siapa. Jadi sebelum launching tuh biasanya kalau misalnya UMKM, marketing digital sebelum launching tuh mereka biasanya udah A/B testing gitu kalau digital marketer gitu. Aku biasanya misalnya aku mau keluarin produk, oke, kita akan keluarin GoPay speaker dengan nggak ada MDR gitu, nggak ada monthly discount rate yang dipotong ke customer. Itu kita biasanya A/B testing dulu gitu. Misalnya kita mau A/B testing, kita mau testing kira-kira
Oke, terima kasih. Kita mau A/B testing, misalnya ini oke apa enggak gitu ya. Nah, selanjutnya itu yang during product development or refinement. Nah, itu yang produknya udah di launching, terus teman-teman masih mau market research, itu bisa juga ya, gitu. Jadi ada after launch juga, gitu, post launch market research, gitu. Jadi udah di launching nih teman-teman, udah terlanjur jualan. Nah, berarti apa nih? Ternyata selanjutnya tuh aku harus entering new market, gitu. Aku udah punya produk nih Mbak Nuni. Nah, aku akan research market research ketika akan membuka market baru misalnya. Terus ada juga yang declining sales. Jadi misalnya kok sekarang penjualannya makin lama makin turun, makin turun, makin turun. Nah, kemudian teman-teman bisa melakukan market research di sini karena yang tadi aku bilang ini bukan urutan, tapi ini stage teman-teman ada di mana. Terus ada juga ketika kita mau melakukan inovasi produk gitu. Jadi kita mau refresh, kita mau keluarin misalnya celana pendek yang masih muslim friendly gitu misalnya. Itu seperti apa inovasinya. Terus selanjutnya itu ketika major marketing campaign. Jadi kita mau melakukan kampanye besar-besaran terhadap produk yang kita ingin jual misalnya ya. Itu ada juga market research-nya. Tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Nah, yang tadi ya, ini aku minta ini ya keaktifan teman-teman ya. Kita coba guess the customer ya. Ini di layar teman-teman, ini namanya Pak Tony Stark ya, buyer personanya, hobinya golf ya kan, koleksi mobil listrik, usianya 65 tahun, definitely baby boomers ya. Dia pekerjaannya CEO perusahaan farmasi, sarjana teknik kimia, sibuk tapi pengen liburan, ya, pengen ngelepas stres karena udah puluhan tahun kerja, kemudian bisa berhasil jadi CEO farmasi. Sumber informasinya itu dia biasanya tuh di portal berita online, media cetak atau Facebook, ya masih main Facebook nih, boomers ya kan. Nah, um, oke, pertanyaannya, produk apa yang bisa dijual ke customer tersebut? Ayo, ada yang bisa jawab? Saham, oke. Ada lagi? Produk apa yang bisa kita jual ke customer? Ayo, ini cuma Mbak Indah aja. Mobil listrik, travel, ayo. Travel, gardening, insurance. Apalagi teman-teman kira-kira produk yang bisa kita jual? Alat olahraga, 65 tahun ya tetap olahraga. Oke, siap. Ada lagi? Kayaknya lebih ke ini ya, alat kesehatan. Charger mobil listrik portable, jasa manage waktu, produk kesehatan. Oke. Oke, nice. Udah mulai nalar ya buyer personanya tuh kira-kira pantasnya jualan apa gitu, Bitcoin. Nah, jadi yang teman-teman udah jelasin itu nggak ada yang salah ya, tapi aku hanya mau merangkum yang tadi ya teman-teman, dia tuh CEO perusahaan farmasi, so money is not his problem, definitely. Nah, buktinya dia koleksi mobil listrik. Jadi dia adalah target market Hyundai, definitely. Terus dia liburan keliling dunia. Ini kalau dapat iklan dari Traveloka, nih target marketnya bener banget nih, ya kan? Traveloka bisa masuk di sini. Terus sumber informasi, portal berita online. Jadi apapun yang ada di detik.com atau apapun itu dia bisa di cross selling teman-teman. Itu detik.com bisa masuk, nanti bisa jualan subscription misalnya ke Pak Tony ini ya. Nah, tadi kan dia tuh udah puluhan tahun kerja keras, sibuk tapi pengen liburan. Nah, oke, tadi ada yang bilang liburan kan, traveling. Tapi dia sibuk. Pain points-nya tuh sibuk. Berarti apa? Berarti pilihan liburan pada tanggal merah atau long weekend kayak sekarang nih. Karena kan sibuk. Tapi kan kalau misalnya tanggal merah udah pasti dia juga mau kerja uh,
si karyawannya juga libur ya kan gitu. Jadi pain points-nya tuh harus bisa tuh teman-teman cari tahu. Dia sibuk tapi pengen liburan. Berarti pilihan liburannya adalah ketika dia punya tanggal-tanggal merah atau long weekend. Nah, kalau aku yang jadi digital marketernya, aku akan boost notification di handphonenya misalnya 2 minggu atau 3 minggu sebelum sebelum liburan panjang gitu. 3 minggu lagi ada tanggal merah, ayo book hotel di puncak, misalnya, ayo book hotel, enggak ini CEO ya, jadi mungkin ayo book hotel di Jepang, misalnya kayak gitu ya, gitu. Jadi ini adalah persona yang bisa didapatkan dari profil-profil si Pak Tony ini. Nah, oke, next ya, kita latihan lagi ya. Ini ada Mbak Lisa 28 tahun, content creator, ya kan? Dia daya belinya cukup tinggi, tapi dia juga punya masalah menemukan produk skincare yang aman karena kulitnya sensitif, ya. Terus dia juga percaya sama ulasan produk di e-commerce, ya. Dia ingin menjaga kesehatan kulit dengan produk yang aman dan berkualitas. Kira-kira produk apa yang bisa dijual ke customer ini, teman-teman? Skincare aja? Skincare ramah kulit sensitif. Oke. Skincare yang sudah teruji. Oke, layanan jasa facial treatment. Ada lagi? Produk herbal, beauty consultant. Oke. Oke. Nah, ini ya. Jadi yang teman-teman jelaskan. Oke. Sorry. Nah, yang pertama itu tadi ada yang jawab ya. Ada yang jawab online marketplace. Yes, di sini Mbak Lisa ini belanja online. Jadi berarti dia sangat memperhatikan review-review yang ada di Shopee. Jadi 4,5 ke bawah udah pasti skip. Ya. Nah, terus aku mau highlight di sini. Jadi sekarang teman-teman, content creator itu juga harus ada personanya. Jadi contohnya teman-teman udah punya capital, udah punya modal misalnya untuk bisa panggil influencer untuk endorse produk. Nah, content creator itu juga harus ada personanya. Contohnya supaya mereka itu trust in our product gitu. Makanya kan ada yang disebut Tasya Farasya approve karena apapun yang diinfokan sama Tasya Farasya udah pasti nggak masalah misalnya. Nah, tapi ada juga content creator yang memang ya udah yang penting uang, yang penting endorse, yang penting mereka dapat penghasilan, mereka akan mengendorse produk apapun itu. Dan sekarang itu beberapa customer udah sangat pintar. Jadi mereka tuh bahkan mengetahui influencer mana yang kurang, influencer mana yang bluffing misalnya dan lain-lain ya teman-teman. Oke, yang tadi so far skincare. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang jawab skincare aja, ini kan personanya detail ya. Jadi Mbak Lisa ini punya kulit yang sensitif ya. Terus dia tuh cari produk yang ramah lingkungan dan cruelty free gitu ya. Jadi no testing on animals gitu. Gitu. Jadi itu penting banget tuh. Mungkin Mbak Lisa ini tipe yang ketika masuk Watson atau Guardian dia akan lihat sampai ke specific ingredients-nya ya, teman-teman. Oke, nah tadi itu adalah contoh gimana tuh kita mengetahui perilaku konsumen itu dengan persona. Ya, kalau di marketing mungkin customers avatar disebutnya ya. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan persona? Tadi udah jelas ya, kita jadi tahu sebenarnya itu motivasi dan needs-nya, butuhnya Mbak Lisa tadi, dan motivasinya Pak Tony buat traveling tuh apa? Itu udah jelas ya, core motivasinya, core needs-nya itu udah jelas. Terus yang kedua, kita bisa mengidentifikasi trigger pembeliannya. Jadi misalnya nih aku jualan produk skincare ramah lingkungan, terus ke Mbak Lisa, aku akan tulis no animal harm misalnya, atau cocok untuk kulit sensitif. Itu akan dua tagline itu akan aku keluarkan. Karena apa? Karena target market aku Mbak Lisa. Ya.
Nah, yang ketiga itu kita jadi tahu nih, sebenarnya journey-nya Mbak Lisa sampai dia bisa beli produk skincare ramah lingkungan dan cruelty free itu tuh dari mana. Jadi kita tahu nih journey-nya. Dia akan cari tahu, dia akan lihat review, kemudian dia akan baca ingredients. That's the market gitu. Jadi itu adalah target market dari skincare produk. Let's say misalnya aku sebut aja lokal brand, misalnya Bumi ya. Terus ada Faceology mungkin, dan selanjutnya itu kita mengetahui consumer behavior-nya dari functional, emotional, atau sosial. Nah, jadi apa yang perlu diperhatikan dari functional behavior-nya itu teman-teman, yang pertama itu produknya tuh apa sih kelebihannya, ya kan? Performance dan kualitasnya apa? Dan di sini price itu bermain. Price bermain atau harga versus value-nya tuh bermain di functional elements ya. Tapi apakah itu menjadi salah satu indikator ketika orang ingin membeli suatu produk karena emotional elements? Belum tentu. Karena biasanya orang emosional dengan motivasi emotional elements, mereka tuh nggak peduli price-nya berapa. Apakah barangnya itu punya value atau enggak, ya. Itu emotional elements. Terus yang keempat itu kenyamanannya dia menggunakan produk itu sendiri, functionalnya. Jadi yang tadi Mbak Lisa cari adalah skincare yang ramah lingkungan dan ramah kulit sensitifnya, gitu ya teman-teman. Nah, emotional elements apa nih? Jadi, kalau tadi teman-teman ada yang sebut momentum, ada yang jualan labubu, itu kira-kira emosional atau sosial, teman-teman? Ayo, kira-kira kalau labubu tuh masuk emotional atau social elements? Sosial. Yes. Yes. Jadi beda ya, kita nggak beli labubu biar seneng. Ya, karena sebenarnya itu monster pemakan anak-anak ya sebetulnya kalau dicari tahu ya. Jadi it's not emotional elements, it's social elements yang boneka labubu tadi ya. Jadi sudah jelas social elements itu biasanya orang-orang yang membutuhkan validasi. Ya, mereka beli sesuatu itu karena untuk social proof gitu. Mereka butuh pembuktian gitu bahwa nih ya saya bisa nih beli iPhone Pro Max misalnya. Nih ya saya bisa beli tumbler Popsicle ya gitu. Oh ya, anyway soal Popsicle sedikit ya. Jadi waktu itu aku melakukan penelitian. Jadi Popsicle itu aku teliti di around 100, I think 100 karyawan di Goto untuk tesis aku. Jadi bahkan dari semua survei yang aku interview ke rekan-rekan di Goto itu menunjukkan bahwa mereka yang beli Corpsicle memang hanya karena gengsi, karena validasi aja, karena FOMO aja gitu. Jadi mereka nggak memperdulikan functional elements, mereka nggak memperdulikan emotional elements. That's only social elements ya. Nah, terus selanjutnya yang tadi ya, jadi social elements-nya itu kayak example-nya tuh tadi ya teman-teman yang relate di sini di kita tuh tadi teman-teman udah pelajari juga. Nah, kalau di luar tuh apa sih contohnya? Nah, Tesla gitu. Jadi kadang orang itu beli Tesla, it's not only functional gitu, tapi karena ya social element saja gitu, biar orang tuh tahu saya mampu beli Tesla gitu ya teman-teman. Oke, udah sebentar lagi ya, kayaknya aku lanjutin aja ya, terus ya untuk market trends. Nah, oke. Tadi kan kita udah pelajarin ya yang awalnya market research, why, who, how, where, and when-nya udah. Terus next-nya kita belajar gimana cara mengidentifikasi persona. Selanjutnya kita lihat market trends. Ya, kita udah tahu caranya, kita udah tahu siapa target market kita, personanya, target customer kita itu siapa. Selanjutnya itu market trends. Nah, market trends-nya sendiri itu jangan lock di F&B aja misalnya. Jadi bahkan market trends itu ya teman-teman di sini ada consumer trends, technology trends, economic trends, cultural and social trends,
regulatory trends, contohnya tuh regulatory trends itu misalnya sekarang waktu di Desember kemarin kan regulatory trends itu pemerintah gembar-gembor PPN 12%, ya kan? Wah, itu tuh waktunya beberapa retail buka diskon, padahal kan sebenarnya nggak diskon banget ya, kadang dinaikin dulu terus di diskon. Itu untuk siap-siap, dan bener aja, regulatory trends itu terjadi gitu ya. Jadi di beberapa retail market itu sebelum tanggal 1 Januari itu banyak banget orang-orang yang emang memanfaatkan momentum sebelum pajak 12%. Tapi kan ternyata pajak 12%-nya hanya untuk beberapa produk tertentu ya. Nah, tapi kan tetap aja gitu, tetap aja. Sudah ada beberapa yang memang menjadikan regulatory trends ini untuk menjual produknya. Itu ya contoh regulatory trends. Nah, next-nya itu, jadi ini contoh ya teman-teman, contoh market trends dan gimana brand yang sekarang itu respon. Sustainability trend. Sekarang itu lagi ngetrend untuk produk-produk sustainability karena ingin atau ramah lingkungan karena untuk mensupport bumi ya teman-teman. Jadi mulai jualan tumbler udah pasti laku ya kan karena less plastik misalnya. Terus yang sekarang brand besar itu sedang manfaatkan Tesla and Hyundai ya kan. Terus sekarang masuk lagi BYD ya kan mobil listrik. Nah, itu adalah sustainability trend. Bahkan sampai di subsidi pajaknya ya. Nah, terus selanjutnya itu subscription based services atau biasanya disebut SaaS, service as software as services. Ya, SaaS company. Jadi banyak banget nih yang udah mulai menjual produk based on subscription ya. Yang udah lebih dulu ada Netflix, ada Spotify, ada YouTube, kemudian sekarang ada YouTube Premium. Itu ya teman-teman, subscription based services, cloud services misalnya. Oke, I think 6 menit lagi aku langsung lanjut aja ya. Nih kita example of the trend, teman-teman mungkin di sini yang suka open TikTok kayaknya FYP mulu di Blok M ya kan. Ini banyak banget aku capture beberapa jajan apa ya di Blok M ya. Semua yang viral di Blok M gitu kan. Padahal sebenarnya kan Blok M itu udah dari zaman 1968 ya kalau aku searching gitu. Dan ternyata memang setua itu Blok M dan makin tua makin jadi. Jadi hampir setiap bulan itu ada aja yang baru karena aku kerja di Gojek Pasar ya Blok M ya. Jadi selalu ada aja gitu. Ada aja yang baru di Blok M ya. Ini contoh sampel-sampel dari tren. Dan anehnya it always laku gitu. Wah, pasti didatengin gitu ya teman-teman. Nah, ini juga ada salah satu faktor aware-nya tadi. Jadi market research-nya buyer personanya tuh ini anak-anak muda Jaksel ngumpulnya di Blok M. Gitu. Jadi si target dari F&B ini yang pasti pertama mereka ini ingin menyasarkan target-target anak-anak Jaksel, ABG-ABG Jaksel yang ada di Blok M misalnya karena Blok M jadi destinasi nongkrongnya mereka ya. Oke, nah I think aku langsung lanjut ke kompetitor analisis aja since tinggal 5 menit. Oke ya. Jadi tadi itu untuk ini ya teman-teman example the trend terus oh iya ini penting sih sebetulnya. Oke. Sedikit aja yang slide ini ya. Nggak apa-apa ya panitia, sedikit 5 menit lagi. Oke, jadi di sini kita pakai teorinya Everett M. Rogers ya teman-teman. Jadi ada research on technology adoption. Ada lima yang penting atau 5 significant berdasarkan teori Rogers untuk adopsi teknologi. Yang pertama itu innovators, yang kedua early adopters, early majority, late majority, and laggards. Nah, jadi kalau teman-teman mau mengenalkan produk, mau mempresentasikan produk, suggest-nya cari early adopters. Ya, cari early adopters karena apa? Karena mereka itu yang sangat selektif dan mereka yang pertama adopt teknologi.
gitu. Jadi teman-teman mau jual sesuatu di Instagram, mereka akan lihat. Teman-teman mau jual itu di Facebook, mereka juga akan lihat, gitu ya teman-teman. Tapi ada juga yang early majority. Early majority ini adalah mereka yang akan membuktikan bahwa produk tersebut tuh reliable. Jadi si early adopters ini karena mereka itu adalah first time yang adopt teknologi, itu tuh mereka tuh cenderung open minded gitu. Jadi mereka tuh cenderung terbuka untuk mengetahui informasi produk baru. Makanya kalau di aku akan bikin campaign itu early renewal subscription misalnya, atau kalau misalnya perpanjang lebih cepat dapat diskon lebih tinggi. Nah, aku tuh biasanya buat campaign di early adopters tuh seperti itu ya teman-teman. Dan rata-rata mereka itu akan meningkatkan penjualan yang bisa mengamankan recurring revenue kita gitu, atau revenue yang kita bisa dapetin lebih cepat gitu. Nah, tapi kalau teman-teman ketemunya laggards atau orang yang terakhir mengadopsi teknologi, contohnya Bapak Ibu kita, itu tuh mereka tuh resisten biasanya. Biasanya misalnya ibu kita udah terbiasa belanjanya itu pakai yang jati-jati misalnya, ya bahannya jati Jepara. Begitu dibawa ke IKEA, apakah mereka mau adopt? Belum tentu, gitu ya teman-teman. Jadi tergantung nih siapa nih pangsa pasarnya teman-teman atau target marketnya teman-teman. Nah, nextnya kita masuk ke competitor analysis. Jadi dalam market research itu penting juga adanya competitor analysis. Kenapa? Biasanya kita nggak akan shock atau kita nggak akan kaget ke depannya itu kompetitor akan melakukan pergerakan apa nih, ya. Jadi kenapa itu penting? Pertama kita tahu strength-nya kita di mana, weaknesses-nya kita di mana, kelemahan kita, kekuatan kita di mana dibandingkan dengan mereka. Kalau misalnya kita melakukan market research itu sebelum launching produk. Nah yang kedua itu kita jadi tahu gap-nya apa nih, ya kan? Contohnya, teman-teman mau jual ayam nih, Mbak, aku mau jual ayam goreng. Tapi di luar sana udah ada ayam pagembus, udah ada sabana, udah ada the kriuk. Market gaps-nya tuh di mana? Gitu ya, teman-teman. Terus kompetitor analisis juga bisa membuat kita set realistic goal. Jadi yang realistik aja gitu. Karena contohnya gini, aku mau keluarin ayam penyet Mbak, pokoknya aku mau langsung 100 penjualan per hari. Itu kan nggak realistik ya teman-teman. Karena apa? Jam 5 sore buka semua tuh pecel ayam di pinggir jalan, ya kan? Jadi dengan adanya kompetitor analisis, kita bisa benchmark realistic goals-nya kita tuh apa. Nah, oke, ini contoh tabel ya. Aku share di sini competitor analysis comparison table. Jadi nanti kita tahu kompetitornya itu tuh menang di mana ya. Nih aku kasih case tadi teman-teman. ST Indonesia versus ST Solo. Ada yang bisa sharing? Kira-kira kita versus ya, kita bandingin. ST Indonesia dengan ST Solo. Ini dua kompetitor yang bisa kita bandingkan. Ada yang mau share? Kalau ST Indonesia tuh kuatnya di mana? ST Solo tuh kuatnya di mana? Nggak ada? Oke. Oke. Kalau aku jabarkan, ada yang mau? Ada tadi Kak, ada. Oh, oke. Dah, Siapa? ya, Indah. Tadi, raise hand. Oke, boleh. Silakan, silakan Mbak Indah. Tes, apakah sudah terdengar? Ya, udah. Sudah. Baik, izin Mbak, saya ingin menjelaskan ini nih, kalau dari segi gambarnya saja kita sudah melihat bahwa keunggulan es teh Indonesia tuh lebih unggul daripada es teh Solo tuh di variannya. Es teh Indonesia lebih menyediakan banyak varian rasanya, sedangkan di es teh Solo hanya es teh saja. Menurut saya sih begitu. Oke, nice. Ada lagi, Mbak Indah, yang mau di-share? Sudah cukup. Oke. Ini tadi ada yang raise hand lagi ya, Mbak Nisrina ya? Ya, Kak, ada. Queenie Bilkis, boleh? Di unmute dulu, ya. Ya,
Terima kasih sebelumnya. Saya mohon izin ya untuk menyampaikan pendapat saya tentang kedua produk ini. Iya, lanjut. Jadi, yang saya lihat di antara kedua ini, untuk yang pertama, ST Indonesia, itu dari segi tokonya gitu ya, terlihat sudah seperti apa ya, toko yang sudah berdiri gitu kan. Kalau misalkan dibandingkan dengan yang ST yang sebelahnya gitu, ST Solo, itu masih seperti stand saja gitu. Kemudian dari segi desain produk, saya rasa itu lebih menarik yang ST Indonesia. Terus juga untuk varian, terutama ya variannya itu lebih banyak buat ST Indonesia dibandingkan dengan ST Solo. Terima Oke. kasih. Mungkin. Oke, terima kasih. Ya, oke, semuanya sangat bagus ya jawabannya. Jadi pertama, competitor analysisnya kita akan menganalisa dari segi harga dulu. Ya, es teh Indonesia itu harga range-nya itu 6.000 sampai dengan 10.000, tapi ada yang up to 10.000 ke atas ya. Jadi aku ambil di tengah-tengahnya aja. Dan es teh Solo itu 5.000, ya kan. Terus kemudian tadi kalau misalnya Mbak Bilkis bilang tampilannya lebih menarik yang es teh Indonesia. Nah, kira-kira buat musafir buat musafir yang jalan jauh ketemu es teh Solo, tampilan jadi penting nggak nih Mbak Bilkis? Ya. Kalau menurut saya pribadi, sepertinya untuk para musafir gitu ya, terutama yang sering berjalan-jalan gitu ya, itu tergantung ke orangnya sih bagaimana, kalau menurut saya. Jadi kalau misalkan dia emang sukanya itu yang serba praktis gitu ya, gak perlu kayak masuk dulu ke satu tempat atau gimana gitu ya pesannya, kita bisa langsung pilih es teh Solo gitu. Lebih mudah dan juga lebih murah. Yes, yes. Nah, jadi dari buyer personanya tadi, ST Solo itu punya buyer persona yang memang contohnya orang di jalan gitu ya. Orang di jalan lagi musafir, mereka lagi perjalanan jauh, ST Solo, ketemu ST Solo, itu udah jadi pilihannya mereka. Nah, tapi kalau misalnya ST Indonesia, mungkin orangnya lagi jalan santai, aduh mau nongkrong beli apa ya gitu. Misalnya belilah ST Indonesia gitu ya. Terus tadi juga Mbak Bilkis sudah info juga dari produk variannya es teh Indonesia itu sampai dengan 20 varian. Es teh Solo cuma 8 sampai 10 varian aja. Ngomongin capital, of course, big playernya es teh Indonesia, Nagita Slavina. Tapi kalau es teh Solo apa? Ini yang menarik teman-teman. Kenapa es teh Indonesia itu pada akhirnya sedikit tergeser revenue-nya? Karena banyak es teh yang di pinggir jalan atau mungkin franchise-franchise itu yang sudah bisa diadopt oleh UMKM atau SMI. Dan itu mereka yang punya modal 3 sampai 5 juta udah bisa gitu punya es teh Solo tadi, ya kan. Tapi kalau capitalnya es teh Indonesia, teman-teman boleh searching harga franchise es teh Indonesia is up to 100 million, 100 juta ke atas gitu. Jadi ya nggak banyak ya yang mereka bisa mengadop es teh Indonesia tadi. Placement tadi Mbak Indah ya. Tadi Mbak Indah udah info juga placementnya bedanya es teh Indonesia itu udah pasti lokasinya tuh dedicated, tempatnya bagus, tapi dia bukan tempat nongkrong ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman harus ketahui. Mereka jual es teh Indonesia itu di kisaran harga sampai 10.000 sampai 15.000 rupiah, tapi mereka nggak menyediakan tempat buat nongkrong banget gitu. Jadi coffee to go lah konsepnya. Tapi kalau es teh Solo sidewalk, kita bisa ketemu di pinggir jalan ya, di kaki lima ya. Terus marketing campaign-nya ini es teh Indonesia pasti sosial medianya aktif banget. Bisa dilihat di mereka pakai Instagram Ads, mereka pakai Google Ads juga gitu. Kemudian kalau es teh Solo biasanya itu mereka langsung franchise dari SMI, word of mouth-nya orang-orang yang beli es teh Solo lama-lama tuh mereka jadi tahu kan. Nah, target marketnya juga es teh Indonesia low to high, semuanya bisa sebetulnya. Tapi kalau es teh Solo mungkin kita lihat ya misalnya tadi ya Pak Tony Stark tadi ya di buyer persona yang awal tadi kira-kira bakal beli es teh Solo nggak, kan belum tentu gitu kan, gitu ya. Nah itu tetap target marketnya itu personanya tuh panjang banget teman-teman, buyernya tuh bisa A B C D gitu. Oke. Nah ini compare this brand, ada lagi yang mau compare antara McDonald's, KFC dengan The Besto, Sabana, The Crio, Kisana udah jelas banget ini. Ada yang mau open mic lagi? Mungkin audiens yang berbeda?
Ada yang mau compare kah? Nggak ada? Oke. Oke, kalau nggak ada yang mau sharing komparasi dari brand-brand ini apa, sebenarnya komparasinya itu jadi tergeser karena banyak gerakan boykot ya teman-teman. Tapi kita let's not talk about boykot. Kita coba cari sebenarnya fungsionalnya tuh apa, ya kan? Jadi KFC, McDonald's, terus Popeyes itu tuh sebenarnya mereka itu bisa dibilang nggak setiap hari orang itu bisa makan ayam yang ada di KFC. Tapi kalau The Besto, Sabana Fried Chicken, Hisana, The Kriuk, ibu-ibu yang lagi males masak tinggal masuk The Besto. Ya, itu ya teman-teman. Dari target marketnya mereka, personanya mereka udah bisa diidentifikasikan. Nah, tapi orang itu sudah cenderung di mindsetnya itu berpikir bahwa KFC, McDonald's atau jajaran fried chicken franchise yang sebelah kiri ini itu jauh lebih enak. Karena apa? Karena sebenarnya dari otaknya mereka itu udah simultaneous remember gitu, udah kayak mereka tuh mengingat bahwa si KFC dan McDonald's itu rasanya di atas The Besto, Sabana, The Kriuk, dan Hisana. Nah, contohnya gini ya teman-teman. Jadi Pepsi dan Coca-Cola dulu itu pernah melakukan blind test. Pepsi dan Coca-Cola tuh disandingkan tapi ditutup brandnya ya. Jadi beberapa yang dipanggil gitu kan, customer yang dipanggil itu mereka tuh minum. Sampai percobaan kesekian kalinya mereka pilih Pepsi yang lebih enak. Kemudian marketernya buka labelnya Pepsi sama Coca-Cola. Terus dia coba lagi. Apa yang mereka pikirkan? Mereka bilang Coca-Cola itu lebih enak. Karena apa? Karena marketing campaign-nya Coca-Cola gitu. Jadi yang udah masuk ke otaknya mereka gitu, otaknya mereka udah berpikir bahwa si Coca-Cola ini lebih enak. Dan campaign tersembunyinya Coca-Cola tuh apa sih subliminary-nya gitu kan? Yang tersembunyi itu adalah mereka memasukkan Coca-Cola pada saat itu tuh ke bioskop-bioskop dan dijadikan dijadikan bundle. Jadi secara nggak langsung kita tuh minum Coca-Cola misalnya, gitu ya teman-teman. Jadi kadang orang enggak tetap KFC misalnya, yaitu karena mereka sudah berpikir bahwa KFC dan McDonald's itu lebih enak. Tapi untuk persona yang tadi tuh, ya kan, kita lihat ibu-ibu komplek ya kan yang atau orang yang pengen udahlah anak kosan misalnya atau lagi frugal living misalnya, ya udah kita nggak peduli mau KFC mau McDonald's atau orang yang functional elements tadi, nggak peduli pokoknya sudah bisa buat saya kenyang, saya pilih the best, so that's it misalnya gitu ya. Nah kalau aku sih contoh-contoh, aku termasuk salah satu umat functional elements ya. Jadi selama fungsinya itu udah memenuhi kebutuhan aku, I'll choose the brand gitu ya. Nah, komparasi brand selanjutnya itu competitor analysisnya Dr. Martin dengan Brodo. Ya, ini boots yang Dr. Martin punya dengan Brodo. Brodo 500 sampai 600 ribu udah bisa punya boots ya dengan luar biasa. Kualitas Brodo karena lokal brand ini, salah satu lokal brand ini itu juga sangat bagus. Tapi orang itu akan beli Dr. Martens dengan harga 2,5 juta sampai lebih dari 2,5 juta, 5 juta itu untuk sebuah boots. Tapi untuk orang-orang yang mendukung social elements tadi atau emotional elements, mereka akan beli Dr. Martens gitu ya teman-teman. Tapi to compare competitive advantage-nya Brodo tentu ada. Nah, ini pun nanti akan melahirkan buyer persona yang berbeda. Ada mereka personanya itu kayaknya cocok untuk Brodo. Nih Brodo nih kayaknya nih. Tapi ada juga kamu mau jual Brodo, mau jual Adorable Projects, mau jual apapun itu ke target market yang biasa pakai Dr. Martin, pasti nggak laku. Gitu ya, teman-teman. Oke, I think jadi terlalu lama ya untuk moderator. Kita langsung buka sesi Q&A aja ya Mbak Nisrina, nggak apa-apa deh. Ya, Masya Allah sekali ya teman-teman.
penyampaian materi yang sangat luar biasa. Ini kalau misalnya orang-orang bilang ini isinya daging semua gitu. Amin, alhamdulillah. Bisa dibilang market research ini semacam kompas ya Mbak Noni ya untuk Yes. bisnis kita gitu. Oke, lanjut Ya, saja, betul, langsung betul. saja ke sesi pertanyaan. Kita, oh ya disclaimer teman-teman, kita cuma memilih 2 orang saja karena waktu kita terbatas. Ya, boleh untuk Indah Nur Hanafi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan terima kasih kepada Mbak Noni, saya manggilnya ya. Jadi dari tadi saya sudah mendengarkan tentang market research ini, membuat saya ini tertarik untuk melakukan market research. Yang dimana saya ini sekarang kan masih duduk di bangku SMA. Nah, pasti Mbak Noni sendiri sudah memiliki banyak pengalaman tentang membuat market research nih. Saya ingin belajar kesalahan yang paling sering dilakukan pemula saat membuat market research ini apa ya? Terima kasih. Oke. Ini langsung aku jawab aja ya Mbak Nisrina, nggak apa-apa ya. Boleh Mbak, boleh. Oke, jadi kesalahan pemula saat memulai market research itu adalah mereka itu cenderung buru-buru dan haus akan penjualan yang tinggi. Ya, contohnya nih, mereka melakukan market research, terus mereka tuh sudah menentukan personanya. Jadi seharusnya ekspektasi mereka adalah untuk target persona tersebut kan. Nah, tapi mereka tuh ketika penjualannya itu kok drop ya Mbak, kok ini nggak terlalu banyak ya Mbak, karena personanya mereka tuh sudah ditentukan gitu. Jadi kayak tadi ya yang aku bilang, mereka tuh harus memahami target marketnya mereka siapa, personanya mereka siapa, tapi mereka tuh aim untuk penghasilan yang jauh-jauh lebih tinggi tuh hanya karena personanya tuh sudah ditentukan gitu. Tapi kan yang tadi aku bilang, ketika ada inovasi produk yang tadi ya, stage yang tadi, ketika ada inovasi produk atau mereka mau enter new market, mereka harus market research lagi gitu. Jadi mereka harus tahu target selanjutnya nih kira-kira kalau misalnya kita mau jual yang tadi ya celana pendek ya kan. Mbak, aku jual celana pendek udah nih, udah laku, tapi kayaknya segitu-gitu aja stagnan. Ya udah, berarti masuk ke stage di mana market research itu akan memasuki stage enter new market. Contohnya apa ya? Udah kalau gitu berarti bikin produk jaket tebal buat dijual di Malang misalnya. Gitu ya. Jadi itulah salah satu kesalahan pemula itu adalah mereka tuh pengen ya semuanya sih seperti itu ya rata-rata gitu. Mereka tuh pengen kesuksesan yang instan gitu. Jadi mereka nggak terlalu memikirkan panjang terus udahlah pokoknya kita jual aja, kita diskon aja, kita cut the price aja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebanyakan business owner, digital marketer, perusahaan itu akan bersaing harga. Dan ini jujur aku pernah melakukan ini di 2023 lalu gitu. Jadi pada saat itu kan memang pandemi COVID, terus aku menyarankan ke manajemen, udah kita cut the price aja, kita nggak laku nih jual ini. Akhirnya di cut the price gitu sampai di bawah 2 juta, tapi ternyata itu menjadi polemik di tahun selanjutnya. Karena kan kita jualnya subscriber ya, subscription. Nah, ternyata jadi polemik di tahun selanjutnya. Terus ternyata pada 2023 lalu aku salah menganalisa karena ternyata kita mau jual semurah apapun akan ada kompetitor yang jual lebih murah lagi. Akan ada business owner yang lain di sana yang berani cut the price. Contoh misalnya, teman-teman cari aja ya di Shopee misalnya mau beli abaya, itu abaya modelnya sama, fotonya sama, di atas jual 150.000, di bawah ada 100.000, turun lagi ke bawah ada lagi 98.000 sampai 97.000 sampai 80.000 pun ada, modelnya sama ya kan. Nah, modelnya sama tapi kan kenapa kita harus menurunkan diskon gitu. Jadi ini jalan pintas orang banyak, mereka cut the price discount. Padahal price war itu tidak membuat perusahaan lain itu jadi lebih untung. Contohnya ya, jadi di pos kompetitor Goto, ya kan, ini mereka tuh berlomba-lomba menjual lebih murah dari Goto punya gitu, dari GTF punya, Goto Financial Technology punya. Tapi kita tetap kita tetap stay gitu. Oke, kita akan jual paling murah 1,8. Yang lain silakan
Dan ternyata terbukti mereka yang terus cut the discount, cut the price, discount itu mereka nggak berlangsung lama gitu ya. Jadi start strategi marketing tadi tidak hanya terfokus sama price gitu. Jadi makanya pada saat pemula-pemula ini udah kayaknya kita nih harus meningkatkan penjualan dengan diskon. Enggak juga. Kadang mereka salah target pasar aja gitu. Selanjutnya yang ketiga, biasanya itu mereka tuh salah lokasi penjualan. Ya, ini sering banget. Jadi sering banget aku terima komplain dari UMKM yang bergabung di GoTo Ecosystem. Kenapa sih Mbak? Aku tuh udah pakai GoFood tapi belum ada penjualan. Ternyata apa teman-teman? Lokasinya aja buat GoFood pick up ke sana itu delivery-nya tuh sampai dengan 20.000. Siapa yang mau beli? Ya kan? Lokasinya. Nah, tapi contohnya ada waktu itu aku ada beberapa penelitian di Garut, ada UMKM masuk dia jualan seblak itu luar biasa pendapatannya tuh per bulan up to 50 juta per bulan. Bayangin seblak teman-teman, seblak ya. Kok bisa ya? Ternyata pertama dia jual rasa, kedua itu walaupun dia tuh masuk ke gang, itu tuh nggak jauh dari jalan raya. Bedakan dengan yang pertama komplain GoFood yang gak laku-laku, itu karena ongkirnya sendiri 20.000. Tapi kalau seblak teh enak ini yang di Garut, itu tuh mereka tuh tempatnya kecil, tapi lewat gang, tapi tuh nggak jauh gitu ya. Itu pemetaan lokasi juga gitu. Jadi makanya yang tadi aku bilang market research itu ini baru kulitnya aja nih yang kita bahas sekarang gitu. Jadi selain kita demographic location, kita target personanya harus jelas sama produk yang mau kita jual apa, online marketplace-nya apa contohnya. Misalnya nih ini aku baru banget ngalamin kemarin, jadi aku ganti kaca mobil ya. Kira-kira ada nggak orang yang live di TikTok, halo kita jualan kaca mobil, kan nggak mungkin. Kira-kira kalau dia gencar-gencar ke Instagram, ke Shopee, ke TikTok, nggak mungkin dong. Tapi aku yang pada saat itu membutuhkan kaca mobil, aku akan googling. Ganti kaca mobil misalnya. Dan ternyata SEO-nya luar biasa di Google, dan itu lokasinya di Tangerang, di Cimone. Nah, terus aku datang, ternyata tuh tokonya besar banget. Aku bilang, Mas, ini kok banyak banget ya mobil buat home service-nya. Emang banyak banget yang ganti kaca mobil? Ya itu Bu, memang mereka banyaknya dapatnya dari Google. Jadi kita home service-nya banyak, kita kemana-mana, kita ke Bogor, kemana, dan lain semacamnya. Nah, itu tuh functional elements tadi tuh teman-teman. Jadi sudah tepat mereka itu memfokuskan penjualannya mereka di Google. Karena orang itu akan cenderung cari dulu di Google. Sama kayak kosan kan. Cari kosan di Jakarta Selatan. Orang nggak mungkin carinya tuh di TikTok. Mungkin sekarang yes, karena ada review-review yang video ya gitu. Gitu ya. Jadi kadang itu tadi ya. Semoga menjawab ya Mbak Indah, kayak aku kepanjangan dijawabnya. Itu tadi. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mbak Nisrina. Kita boleh langsung saja ke Queenie Bilkis. Persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada KKMC yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa bertanya. Jadi pertanyaan saya di sini itu terkait dengan tren pasar dengan market research gitu ya. Saya itu masih begitu belum mengerti gitu ya masih belum begitu mengerti tentang pengaruh tren pasar dalam market research gitu, dalam menentukan market research. Jadi bagaimana sih perubahan tren sosial, teknologi, atau lingkungan saat ini teh secara spesifik memengaruhi kebutuhan dan preferensi konsumen terhadap suatu produk atau jasa, serta bagaimana bisnis dapat beradaptasi untuk tetap relevan gitu dengan tren pasar sekarang gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, tadi kan ada market trends kan. Nah, tergantung sebetulnya produk apa yang kita jual dulu nih, Mbak Bilkis ya. Misalnya ternyata kita itu mau jual produk yang tidak mengikuti market trends. Contohnya apa? Ya tadi, kita jual makanan. Makanan kan makanan yang primer ya. Primer tuh kayak misalnya kita mau jual nasi warteg, kita mau jual nasi ayam, itu kan nggak mengikuti market trends.
Tapi kalau misalnya kita menjualnya barang-barang retail produk, contohnya kita mau jual boneka Labubu. Nah, itu kan kita harus menganalisa market trends. Jadi balik lagi, apakah si produk tadi itu mendukung elemen yang mana? Yang fungsionalkah, yang sosialkah, atau yang emosionalkah? Nah, kalau misalnya kita udah tahu, oh ini functional elements Mbak Nuni, ya udah, berarti kita nggak perlu cari tahu market trends yang sampai sedetail itu. Tapi yang kita cari tahu market trends-nya adalah kompetitornya tuh seperti apa. Contohnya, kita tuh mau jual ayam sama nasi. Nah, kita tuh harus cari market trends yang di lapangan tuh gimana ya kira-kira. Kira-kira mereka nih yang penjualannya besar itu jualan ayamnya bedanya di rasanya atau di harganya. Misalnya kita datang, kita mau jualan ayam, terus kemudian kita observasi ke The Besto. Kita lihat, oh ternyata harganya lebih murah, jauh banget nih dari KFC. Oh ternyata rasanya lebih enak nih daripada misalnya Hisana misalnya. Terus atau yang lainnya. Nah itu kan itu yang disebut market trends tadi Mbak Bilkis. Jadi market trends-nya tergantung dari produknya dulu gitu. Kamu set the product, terus kemudian baru cari trend marketnya. Contohnya yaitu tadi si ayam tadi, atau kalau misalnya tiba-tiba mau jualan gamis untuk Ramadan. Nah, berarti kamu dari sekarang udah harus tahu nih, kira-kira nih ya trend market gamis Lebaran bisa keluar itu di hari keberapa puasa misalnya, gitu ya. Jadi balik lagi produknya apa, terus kira-kira produk tersebut mendukung elements yang mana. Nah, nanti baru market trends ya. Makanya tadi market trends itu paling terakhir gitu karena yang pertama itu dilakukan adalah market research-nya dulu, personanya dulu, baru analisa kompetitornya gitu. Apakah menjawab Mbak Bilkis? Alhamdulillah bisa terjawab. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih yang telah bertanya dan terima kasih juga kepada Mbak Noni yang sudah memaparkan jawabannya secara sangat detail. Yang terakhir ini lanjut ke sesi closing statement secara singkat kepada Mbak Noni, kami persilahkan. Oke. Jadi mungkin untuk teman-teman ya, as a marketer atau nantinya mungkin teman-teman akan mengaplikasikan market research ini bukan textbook knowledge ya. Jadi kalau teman-teman cari di buku seperti apa, itu bukan textbook ya. Seorang marketer asal Unilever yang sudah bertahun-tahun di Unilever pun agree bahwa market research itu bukan soal textbook, tapi teman-teman keluar, teman-teman observasi sendiri, dan ilmu tersebut itu didapatkan ketika praktek di lapangan. Kalau misalnya yang aku sharing hari ini, kayaknya nggak selalu deh Mbak Noni, kita ngikutin market trends. Nah, balik lagi, tergantung dari observasinya teman-teman di lapangan. Jadi, start with observasi. Produk apapun yang teman-teman sedang planning, itu banyak tahapannya dan jangan terburu-buru. Jadi, to create bisnis yang luar biasa, gitu, untuk membuat bisnis yang sustain, itu selalu diawali dengan market research dan tahu siapa dan seperti apa bisnisnya, siapa target marketnya. Karena apa? Karena people cannot buy from you if they don't care about you. And people won't buy anything from you if they don't need anything from you. Gitu. Jadi mereka tuh nggak peduli. Mereka dan customer itu hanya peduli dengan kebutuhannya mereka. Dan mereka beli karena mereka butuh untuk mencukupi yang tadi, 3 kebutuhannya mereka, functional, emotional, dan social elements-nya mereka. Jadi apa yang dilakukan seorang marketer sebelum launching produknya adalah mereka akan mempersiapkan produknya tidak terburu-buru dan untuk mengantisipasi apa hal-hal yang akan terjadi di depannya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini mau mulai bisnis kecil-kecilan, itu bisa dengan memulai cari tahu one-on-one interview dengan persona yang jelas gitu. Jadi jangan takut untuk memulai walaupun sebetulnya teman-teman berpikir ini kayaknya produknya sudah banyak di pasaran gitu ya. Jadi contohnya yang tadi ya balik lagi ke ayam misalnya udah banyak nih Mbak aku mau jualan ayam, tapi ayam dengan saus Korea atau Korea yang rasanya ke Korea-Koreaan baru
muncikan aja menurutku ya. Jadi nggak banyak misalnya gitu. Jadi selalu ada new product dan nggak ada produk yang disebut dengan duplikasi ya, karena ide itu sebetulnya hanya direplicate gitu kan. Ide itu akan muncul, pembaharuan itu akan muncul seiring dengan berjalannya bisnis tersebut gitu. Jadi kalau misalnya Mbak, orang-orang udah banyak yang jualan es teh Solo, terus aku mau buka franchise es teh Solo, berarti aku nanti akan banyak ada pesaingnya. Nah, itu tadi penempatan lokasi, penempatan produk, terus inovasi teman-teman, itu tetap yang akan menentukan keberhasilan cabangnya teman-teman gitu ya. Jadi Khairul Kalam for me, let's start your business, let's start the market research, and then don't be hurry, don't be too rush gitu. Jadi jangan terlalu terburu-buru untuk melakukan pembelajaran untuk bisnis atau nantinya ketika teman-teman menjadi seorang digital marketer di perusahaan misalnya, atau untuk melihat target pasarnya teman-teman. Itu aja dari aku, Mbak Nesrina. Insya Allah teman-teman. Jadi di highlightnya jangan takut teman-teman, jangan takut untuk memulai. Oke, selanjutnya adalah sesi penyerahan sertifikat pada narasumber dan diikuti dengan dokumentasi bersama. Ya, untuk petugas yang bertugas, boleh di screenshot. Terima kasih ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima Dilanjut dengan kasih. dokumentasi peserta. Oke. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Untuk slide 3, 1, 2, 3. Oke. Ya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah memasuki di penghujung acara kita pada sore hari ini, yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Banal Bajna, Majidah, Afwan, padanya dipersilahkan. Baik teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita berdoa, kita memohon ampunan kepada Sang Pencipta. Mari kita beristighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tak lupa sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wassikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Dengan demikian berakhirlah acara kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Mbak Noni yang selaku narasumber hebat kita pada sore hari ini atas materi yang luar biasa dan sangat inspiratif. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang telah hadir dengan penuh antusias. Semoga acara ini memberikan insight baru, inspirasi, dan semangat untuk terus berjuang meraih impiannya. Dan tentunya ucapan terima kasih kepada para sponsor acara ini yang tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan dari sponsor yang sangat luar biasa, yaitu
BTN Syariah, Labirin, Cipta Raya Putra, Almas Fried Chicken, Pelangi Hijab, Ashki Mikro Tafakul Solution, New Panjang Jiwa Resort, dan Sido Mampir. Oh ya, teman-teman diingatkan kembali bahwasanya acara bootcamp kita akan menjadi salah satu penilaian dan diingatkan kembali bahwasanya acara kita ini masih ada 4 jadwal lagi ya, di tanggal 1 dan 2. Dan saya, Miss Rina Dwi Adila, selaku Master of Ceremony, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan selama memandu acara ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Miss Rina, terima kasih Mbak Noni. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mbak Nuni.